wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para asatid, mobil khusus yang saya hormati dan saya muliakan, guru kita Bapak Ustadz Ade dari Bulga, Bapak Ustadz Suryono, Bapak Ustadz Yudi Permana, yang saya hormati dan saya muliakan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Forum Kota Serang Baru, Ketua Tanfid Bapak Ustadz Agus Komarudin, beserta seluruh jajaran kepengurusannya, Sohibul Bait pada malam hari ini Bapak Komandan Anwar beserta keluarga besarnya. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah majelis yang mulia ini. Kita berdoa untuk kita semuanya, mobil khusus Sohibul Bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara yang pertama adalah tasyakur keluarga besar Bapak Komandan Anwar, yang kedua juga acara Lailatul Ijtima' atau malam pertemuan. Jadi pengurus ranting istimewa Nahdlatul Ulama Forum Kota Serang Baru. Jadi bapak-bapak, mobil khusus warga Blok A, ada kepengurusan Nahdlatul Ulama di Forum Kota Serang Baru. Salah satu kegiatannya yaitu Lailatul Ijtima' setiap malam Ahad minggu keempat. Dan alhamdulillah sekarang bertepatan di rumah Bapak Komandan Awal. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kami pengurus Nahdlatul Ulama Forum Kota Serang Baru bisa memberikan manfaat kepada para jamaah dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya sebagai pembawa acara akan membacakan beberapa susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti ada sambutan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, kemudian yang terakhir ada sedikit mau'izah hasanah dan ditutup dengan doa. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi laul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menginjak acara berikutnya, sambutan yang pertama dari Sohibul Bait kepada Bapak Komandan Anwar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bahwasanya pada malam hari ini keluarga kami mengadakan tasyakuran atas berkat rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Istimah, Lailatul Istimah yang Prino KSB. Jadi mungkin warga kita atau rekan-rekan yang belum tahu bahwa di kita ada Prino khusus di KSB NU. Jadi setiap bulan ada kegiatannya di minggu keempat. Kami selaku tuan rumah banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada para kiai, para ustadz yang sudah datang untuk acara ini, para rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk bisa hadir di rumah kami. Kami selaku tuan rumah
banyak-banyak minta maaf apabila jamuan dan apapun ini hanya yang bisa kami sediakan. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat kepada kita, bahwasanya kita bisa guyup terutama di KSP, baik dari blok A sampai blok H sampai blok ya H kalau nggak salah. Jadi kita satu sama lain kita bisa kenal dengan kegiatan, baik kegiatan dari secara kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga. Maka dari itu mari kita sama-sama kita lebih erat silaturahmi kita dengan acara ini. Kami selaku tuan rumah banyak-banyak ucapan terima kasih. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pada Bapak Anwar. Sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Tanfidh Rino KSP kepada Bapak Ustadz Agus Komarudin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sekali lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kalau sekali lagi tuan rumahnya lebih bahagia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah, bil khusus Sahibul Bait Bapak Komandan Anwar Sanusi beserta keluarga besarnya, tidak lupa kepada tokoh agama, tokoh masyarakat Blok A, Bapak Ustadz Adi, yang beliau ini sekaligus pengurus Prino juga Pak, beliau sebagai Akwan. Bapak Ustadz Suryono, beliau di Les Bumi kalau tidak salah. Jadi beberapa pengurus di beberapa blok itu sudah terpilih dan terbentuk, termasuk ada nanti di blok B. Dan untuk para ustadz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Komandan Anwar adalah beliau ini bendahara Pak, sengaja dipilih yang linknya banyak gitu. Mohon doanya, mudah-mudahan kegiatan Prino ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian Bapak Ustadz Komari Arisandi, beliau selaku Akwan. Bapak Ustadz Nurul Anwar, Bapak Ustadz Fatul Mu'in, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya, jajaran pengurus Prino yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah kita panjatkan atas semua nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di kediaman Bapak Komandan Anwar. Semoga kumpul kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang menjadi maksud, tujuan, cita-cita Sahibul Bait senantiasa Allah kabul, senantiasa hajatnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kabul, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahcurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat istiqomah di jalannya, risalah-risalahnya, ajaran-ajarannya sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berdoa Subhanahu wa taala, perkenalkan saya Agus Komarudin. Saya tinggal di Blok C Pak, Sirajul Huda. Saat ini dipercaya untuk menjadi ketua Tanfidhiyah Prino KSP. Ada beberapa kegiatan Prino KSP yang bisa sampaikan kepada Bapak sekalian. Salah satunya adalah Lailatul Ijtima', dan ini muter alhamdulillah kemarin kita baru musker, 1 tahun ini sudah terjadwal untuk tanggal 20
minggu kedua, minggu keempat di bulan depan adalah di Bapak Kiai Muhammad Noval. Kemudian nanti bulan Maret ada di Bapak Ustadz Kodrat kalau nggak salah di Blok C. Hadirin yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari Prinu tentunya membuka lebar seluas-luasnya kepada jamaah kaum muslimin untuk yuk kita bersama-sama mensiarkan daripada syiar Islam agar syiar Islam di KSP ini lebih meriah lagi. Yuk kita sama-sama meriahkan dengan silaturahim ini, mudah-mudahan menjalin kita untuk menjadi lebih akrab lagi, yang tadinya tidak kenal menjadi lebih kenal. Begitu Pak sekalian. Hadirin sholat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Lailatul Istima, Prinu juga mengadakan ada koin Prinu Pak. Koin Prinu ini diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Beberapa tahun yang lalu, tahun kemarin kita juga memberikan sumbangan COVID dan lain-lain. Semoga Prinu ini dapat berjalan dengan baik. Kami mohon doa dan dukungan kepada seluruh kaum muslimin, baik yang ada di Blok A, Blok B, Blok C, dan semuanya insya Allah, karena di masing-masing blok kita sudah ada pengurusnya. Karena itu semoga apa yang kami lakukan dapat bermanfaat untuk umat, bermanfaat bagi masyarakat KSP ini. Terima kasih Pak Komandan Awal terakhir atas tempat beliau bersedia bertempatan pada malam hari ini untuk Lailatul Istima pada kesempatan malam hari ini. Semoga hadir kita di sini dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang berhajat dari para sahibul bait dikabulkan Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekali lagi, satu lagi Pak, setiap Lailatul Istima mohon saya lupa ada kajian kitab Risalah Aswaja, jadi karangan dari Kiai Syahadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang insya Allah nanti akan diisi oleh Bapak Kiai guru kita bersama Bapak Kiai Komari Ali Sandi, dan nanti akan rutin berlanjut untuk mengenalkan tentang Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita dalam berita Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Ustadz Agus Komarudin. Acara selanjutnya yaitu tawasul dan tahlil. Tawasul nanti akan mohon keikhlasannya kepada Bapak Ustadz Suryono, dan tahlil nanti akan disampaikan, akan dibawakan dipimpin oleh Bapak Ustadz Falhud. Mudah-mudahan Allah silakan. Monggo. Oke, singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hadir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani min nabiyyin wal mursalin wal malaikati kulli ma tabihin rabbil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضر جميع أهل القرآن والحديث والفقه والتصوف والدرجة وإلى جميع الناس القادر وجميع أهل الله شحات القادر وسجد بك سيدنا بأمر وسيد مجزك الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وإلى أرواح أولادنا وأهلنا وجداتنا ومشينا واغفر لهم وغفورهم وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وصالحاتنا وجماعاتنا وتلاميذنا ومن حقوق علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلي على محمد واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. سيقول الله لهنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهنا إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض لا يعوده حفظهما العلي العليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أرسل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله عنا ومن مجد إنما يريد الله رزقكم ورجناك ويطهركم ضميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد معلوماتك ومن كل ما ذكرك ذكرا وغفل عن ذلك الغافل وتحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب يعطيني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah wa nahnu ladina hawlina la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kajian Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Komari Arisandi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahbiyin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdhah. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, jajaran kepengurusan Prinu, pengurus ranting istimewa Nahdlatul Ulama Kota Serang Baru. Wabil khusus yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Komandan Anwar, yang kami hormati para guru-guru kita yang hadir di sini. Alhamdulillah dari berbagai blok. Dari blok A sendiri ada guru kita Ustadz Ade. Dari blok B ada guru kita Kiai Muin, ada Ustadz Kodrat. Dari blok C apalagi ini para asatidnya, para kiainya pada kumpul. Ustadz Nurul ada. Kemudian yang juga tidak lupa saya hormati Bapak Ketua Tanfidiyah kita, yaitu Bapak Ustadz Agus Komarudin beserta seluruh jajarannya, dan para Ustadz yang lain. Ada Ustadz Ayib dari Blok D, ada Pak Komandan Rohman, dan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas semua limpahan dan karunia-Nya yang insya Allah, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya bisa bersilatul rahmi, bisa bersilatul ilmi di kediaman Bapak Komandan Anwar ini. Di setiap insya Allah Prinu Kasbi mengadakan kegiatan di setiap akhir pekan, itu malam Ahad di pekan keempat. Malam Minggu itu akhir pekan ya, bener ya? Apa awal pekan? Akhir ya? Iya. Kalau kita ngikutin sistem penanggalan atau sistem hari yang berlaku ya akhir pekan. Kalau walaupun sebetulnya dalam Islam itu sebetulnya Ahad itu awal pekan. Ahad itu artinya satu. Dulu masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, masyarakat Nusantara itu, ketika Sultan Agung Mataram itu membuat sistem kalender. Islam kan sudah ada Hijriah. Sultan Agung di Jawa, Praja Mataram ketiga, di mana Kesultanan Mataram itu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan beliau itu, belum menyusun kalender Saka, kalender Jawa itu. Yang kalau bulan
misalkan Hijriyah kita Muharram, di kalender Saka, di kalender Jawa itu namanya Suro dan lain sebagainya, Suro dan Apit Aji dan seterusnya. Maka nama-nama hari yang ada di kalender Jawa itu pun sama seperti kalender-kalender Hijriyah. Ahad, cuma orang Jawa menyebutnya ngahad begitu. Ya, kan ngalamin aja jadi ngalamin, ada sebagian. Itsnain jadi Senin, Senen, orang Jawa bilangnya Senen. Walaupun sekarang di bahasa Indonesia kan Senin, tapi kan nama daerah di Jakarta juga Pasar Senen kan, nggak Pasar Senin gitu. Arbi'a menjadi Rebo. Di bahasa Indonesia kan Rabu. Tapi kan di Jakarta juga Pasar Rebo. Bukan Pasar Rabu, enggak, ya. Pasar Rebo dan seterusnya. Hingga kemudian datang para penjajah itu yang dari Eropa yang memiliki agama yang berbeda dengan agama yang dipeluk oleh masyarakat Nusantara. Orang-orang Eropa itu kemudian setiap hari Ahad mengadakan kebaktian, kegiatan ibadah yang kemudian disebut dengan nama Domingo. Domingo. Kemudian lidah orang Jawa menyebutnya Domingu. Lama-lama donya hilang, jadinya Minggu. Nah, Minggu jadinya Minggu. Lah kan kata kota Tangerang kan tulisannya Tangerang kan? Tapi ejaan kita menyebutnya Tangerang, kadang begitu kan? Ya. Lidah atau apa namanya logat orang Jawa kadang begitu. Demak aja ada n-nya, Demak begitu. Ya. Ya, Jombang jadi ada n-nya, Jombang misal begitu. Itu biasa dialek suatu daerah memang seperti itu. Walhasil bahwa dulu di kita itu sebetulnya Ahad itu awal pekan gitu. Ahad Esa artinya satu. Jadi hari itu dimulai dari hari Ahad, kemudian Itsnain 2 dan seterusnya dan seterusnya. Makanya dulu umat Islam itu kalau libur itu hari Jumat, bukan hari Ahad. Ya, kita sekarang mengikuti ya memang sudah budaya luar yang sudah menang, sehingga kemudian harinya pun berganti Minggu, dan Minggu menjadi hari nasional, hari libur kita. Ya apa boleh buat, yang penting kita bagaimana kemudian mengisi setiap hari Ahad atau hari Minggu terserah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarganya dan seluruh para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah semuanya, warga Nahdien yang dimuliakan Allah. Insyaallah saya yakin bahwa yang hadir di sini adalah warga Nahdien semuanya. Amin. Ya. Insyaallah, sebab kalau nggak Nahdien ya nggak mau lah ngumpul-ngumpul begini. Ada ngerokok, ada apa, ini ya udah khas banget Nahdien lah begitu ya. Sebelumnya ya saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya ini yang lebih pakar, yang lebih layak ini banyak para kiai kita, ustadz kita, ada Ustadz Ade. Nanti ya mungkin setelah ini beliau memberikan epilog ya, kesimpulan dan lain sebagainya. Mungkin beliau yang akan menyempurnakan. Nah, saya bagian mukhodimah, bagian yang ringan-ringan saja mungkin. Juga ada Kiai Muin, ada Ustadz Ayib, ada Ustadz Suryono, maaf sebagai tuan rumah juga ini tidak kurang alimnya, maka saya hanya bagian mukhodimah saja. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai Nahdien selama ini mengenal beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu kebanyakan dari sisi emosional kita, bahwa kita memiliki amaliyah, tahlilan, barzanjian, mauludan, dibaan dan lain sebagainya yang merupakan itu secara emosional memang itu amalan-amalan dari Nahdien, amalan-amalan NU. Ya walaupun sebetulnya itu amalan-amalan yang sudah ada dibawa oleh para pendahulu kita, para pendakwah kita, Wali Songo, kemudian Nahdien atau Nahdlatul Ulama kemudian melembagakannya. Nah, maka kemudian kita sebagai Nahdien agar bagaimana terhubung dengan beliau Hadratus Syekh bukan dari sisi emosional saja, tapi selayaknya kita sebagai Nahdien juga terhubung atau mengenal beliau dari aspek pemikirannya. Dan untuk bisa kemudian kita terhubung dengan aspek pemikirannya, ya mau tidak mau kita harus
mengetahui, mengkaji karya-karya ilmiah yang telah ditorehkan oleh beliau Hadratus Syekh. Sebab tanpa mengenal itu ya kita tidak akan kenal lebih mendetil, kenal banyak tentang siapa Hadratus Syekh, khususnya dalam pandangan-pandangan dalam yang berkaitan dengan keagamaan. Nah ini kan banyak nahdien itu yang kemudian tidak paham terhadap pemikiran-pemikiran muasisnya, para pendirinya. Sama saja sebagai kita umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, kalau kita ingin kenal Nabi Muhammad dengan baik, ya kita harus mempelajari hadis-hadis beliau. Kan begitu, harus mempelajari sirah beliau. Baru kita nanti akan kenal beliau bukan hanya secara emosional, tapi kenal bagaimana karakter beliau, kepribadian beliau dan lain sebagainya, yang semuanya tertuang dalam kitab sirah maupun dalam hadis-hadis beliau. Pun juga dengan Hadratus Syekh, bagaimana kita bisa mengenal beliau adalah dengan kita menyelami pemikiran-pemikiran beliau yang tertuang dalam kitab-kitab karya beliau. Salah satunya adalah Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sebelum saya membahas kitab ini, perlu saya sampaikan, Hadratus Syekh itu beliau secara nasab biologis itu tersambung dengan Sunan Giri, Maulana Ishaq, terus sampai Ja'far As-Shadiq, sampai tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau ini kalau untuk ukuran, kalau dalam istilah yang populer kita hari ini, beliau juga Habib, karena keturunan Nabi Muhammad. Secara biologis beliau keturunan Nabi Muhammad. Bagaimana secara pemikiran? Jelas, Nahdlatul Ulama itu dari pemikiran, dari aspek dari segi tasawufnya jelas, sampai ke Al-Ghazali, terus sampai ke Hasan Basri, itu semuanya nyambung bertemu dengan Rasulullah. Ilmu fikihnya Nahdlatul Ulama itu sampai Imam Syafi'i ya ke Rasulullah. Bagaimana akidahnya? Akidah Asy'ariyah itu juga terus sampai nyambung ke Rasulullah. Jadi Nahdlatul Ulama itu baik dari segi pemikiran ke aspek biologisnya itu semuanya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai warga NU sudah harusnya betul-betul bangga kepada Nahdlatul Ulama yang merupakan pendirinya itu secara keilmuan maupun secara biologis tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira saya nanya nih, bangga nggak nih kita sebagai warga NU? Kayaknya bangganya yang ini sebagian nih. Bangga nggak nih? Bangga. Alhamdulillah. Kalau bangga ya mari kita tunjukkan kebanggaan kita. Konsekuensinya seperti apa ya, kita berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala an-Nahdiyah. Nah, kemudian beliau Hadratus Syekh mengarang kitab yang namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya sebuah ringkasan, sebuah ulasan tentang seluk-beluk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita mesti tahu apa yang melatar belakangi beliau ini menulis kitab ini. Beliau itu kan dilahirkan pada sekitar tahun 1871, wafat 1947. Artinya usia beliau cukup panjang, 70 lebih, hampir 80 tahun. Beliau menulis kitab ini, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini bukan tanpa sebab. Sebab yang namanya pemikiran, yang namanya ucapan, yang namanya sebuah statement itu tidak pernah yang namanya kosong atau tidak tidak terhubung dengan waktu dan tempat. Pasti semua ucapan, perkataan itu memiliki konteksnya, terikat dengan ruang dan waktu. Artinya ketika beliau nulis ini karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Karena pada waktu itu, pada saat Hadratus Syekh itu sepulang dari Makkah, nyantren di sana, pulang ke Jawa. Kemudian di Jawa itu sekitar tahun 900-an itu bermunculan pemahaman-pemahaman yang aneh, yang nyeleneh. Di mana dalam buku beliau ini
beliau menyatakan bahwa kaum muslimin di tanah Jawa dari dulu semuanya sepakat kalau dalam urusan masalah akidah semuanya berpegang kepada keyakinan Abu Hasan Ali Asy'ari atau Asy'ariyah. Kalau dalam fikih semuanya bermadhab Syafi'i. Kalau dalam tasawuf semuanya mengikuti tasawuf Imam Ghazali atau Al-Junaidi. Itu semuanya dari dulu. Para ulama-ulama kita itu, para yang disebut dengan wali songo itu aja materinya itu semuanya sama, kurikulumnya sama. Sehingga kemudian pada tahun 900-an itu datanglah para sarjana-sarjana, orang-orang yang kemudian datang dari Timur Tengah yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran pembaharuan yang digawangi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu. Maka kemudian banyak silang pendapat yang kemudian memicu perdebatan di tengah masyarakat. Maka demi untuk menetralisir berbagai macam pendapat itu, Hadratus Syekh mengarang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena orang-orang Puritan, orang-orang modern ini yang dari Timur Tengah ini mulai kemudian mengkritik, menyalahkan amaliyah, keyakinan yang sudah berlangsung turun-temurun sejak lama. Orang sholat baca usoli salah, bid'ah. Orang tahlilan salah. Orang mengadakan maulid salah. Itu sudah dari dulu, Pak, bukan hanya fenomena sekarang. Sudah dari dulu itu. Makanya ini dibahas oleh Hadratus Syekh gitu. Jadi bukan fenomena sekarang hari ini aja, bukan, ini sudah lama. Di zaman beliau Kiai Hasyim Asy'ari sudah muncul itu, fenomena seperti itu sudah muncul. Makanya kemudian ini luar biasanya subhanallah bahwa pemikiran beliau itu hingga sampai sekarang itu relevan. Wah, kita pun saat ini kan mengalami kan seperti itu kan, sama. Artinya bahwa pergulatan pemikiran dari dulu tentang masalah konsep bid'ah sunnah itu sudah dari dulu. Ya karena orangnya ganti-ganti, orang dulu mungkin sudah oke lah, sudah sama-sama maklum, tapi kan kemudian ganti lagi generasi baru, dia terkontaminasi lagi, nyalain lagi, kan begitu, dan terus menerus kan begitu. Jadi masalah itu nggak akan selesai sampai hari kiamat karena orangnya beda terus kan begitu. Maka kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki pegangan bahwa apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan itu semuanya memiliki argumentasi yang jelas, baik dari tinjauan syar'i maupun dari pengamalan para ulama terdahulu. Nah, ini yang mungkin sedikit hal yang mendasari beliau Hadratus Syekh mengarang kitab ini. Oleh karenanya pada malam Lailatul Ijtima ini kita silaturahmi, alhamdulillah kita juga mudah-mudahan bisa memperkuat keyakinan kita, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ya, kita ini ada embel-embel An-Nahdiyah karena sekarang kan klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya kan, Ahlus Sunnah semuanya sekarang. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kitab Ahlus Sunnah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, beliau Hadratus Syekh mengawalinya dengan pembahasan mengenai fi bayani sunnati wal bid'ah. Langsung ini di tema pertama kitab beliau itu pembahasannya fi bayani sunnah wal bid'ah, pembahasan tentang apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Ini kan tema-tema yang hari ini populer kan. Ini artinya beliau itu sudah ada sejak zaman beliau gitu. Mendapatkan perhatian betul dari beliau itu. Makanya nanti beliau itu juga ketika orang-orang tradisional, orang-orang pesantren itu dituduh sebagai ahlul bid'ah, itu nanti beliau akan membalikkan tuduhan itu kepada mereka, bahwa mereka itu adalah para pelaku bid'ah yang mengimpor pemikiran Rasyid Ridho, Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu Kiai Hasyim Asy'ari membalikkan tuduhan bid'ah juga begitu. Hanya hari ini kan kita pasif, dituduh bid'ah ya
Ya udah nggak apa-apa. Kita nggak berani kemudian menuduh mereka bid'ah, kan? Nggak pernah. Kalau Kiai Hasyim itu justru nanti dalam statementnya itu justru menyebut bahwa mereka itu justru para pelaku bid'ah gitu. Nah, ini menariknya di situ. Kalau hari ini kan kesannya bid'ah itu melekat banget dengan kita. Walaupun kita ya nggak apa-apa kan bid'ah hasanah gitu. Ya nggak apa-apa bid'ah hasanah. Kita kan mengenal konsep bid'ah hasanah, tapi mereka kan nggak kenal gitu ya. Nah, para jamaah hadirin warga Nahdien yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau membahas dari kitabnya ini menjelaskan fi bayani sunnati wal bid'ah. Kitab menjelaskan tentang penjelasan apa itu sunnah dan bid'ah. Kata beliau, bid'ah atau sunnah kama qala Abul Baqa fi kulliyatihi lughatan at-tariqatu wa ghairu mardiyah. Sunnah yang disebut sunnah itu secara etimologis, secara bahasa itu artinya jalan. Walaupun jalan itu tidak baik, tidak diridhoi, secara syara' adalah ismun li thariqati al-mardiyati al-maslukah fid dini salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebutan untuk sebuah jalan yang pernah ditempuh atau jalan yang ditempuh oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga selain Nabi Muhammad au ghairuhu. Juga jalan itu pernah ditempuh oleh selain Nabi Muhammad mimman huwa ulima fid dini, yaitu orang-orang yang diketahui memiliki otoritas dalam hal keagamaan, kas-sahabati, seperti sahabat. Jadi sunnah itu sesuatu yang pernah, gampangannya pernah ya yang dilakukan oleh Nabi dan juga orang-orang yang memiliki otoritas keagamaan termasuk sahabat. Makanya kan Nabi Muhammad bersabda, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin min ba'di, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Berarti apa yang dilakukan dilakukan para sahabat juga sunnah. Ya, kita kan hari ini sepertinya membatasi sunnah itu kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam definisi ilmu hadis, sunnah itu mustalah hadis itu ma'udhifa ila nabi min qaulin wa fi'lin aw takririn. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan maupun takrir, pengakuan. Artinya Nabi yang melakukan atau yang mengucapkan bukan Nabi, tapi orang lain, tapi Nabi mendiamkan. Itu namanya sunnah takririyah yang hari ini jarang orang mengetahui. Saya kasih contoh, di zaman Nabi Muhammad setelah peristiwa Fathu Makkah kan berhasil tuh tahun ke-8 Hijriah, berhasil kemudian diislamkan, difutuhkan. Nabi Muhammad dengan muslimin sebanyak 10.000 orang dari Madinah ke Makkah. Waktu itu penduduk Makkah itu nggak ada persiapan sama sekali, sehingga kemudian Makkah pada tahun ke-8 berhasil ditaklukkan. Kemudian semuanya orang-orang yang at-tulaqah itu masuk Islam semuanya. Ada beberapa orang yang kabur lari. Nah, namanya Ka'ab bin Zuhair. Yang dulu itu permusuhannya luar biasa. Dia seorang penyair. Syair itu, Pak, zaman dulu itu seperti media. Ampuh betul itu dalam membangun sebuah opini. Syair itu kalau isinya tentang keindahan, tentang hal yang memotivasi, ya orang termotivasi. Kalau isinya tentang sedih, orang nangis semua. Kalau isinya tentang hal-hal yang bersifat provokasi, ya orang terprovokasi semua. Kebetulan Ka'ab bin Zuhair itu dalam syairnya itu menjelek-jelekan Nabi. Nabi tukang inilah, macam-macam. Sehingga pada saat setelah Fathu Makkah, orang-orang itu kemudian Ka'ab bin Zuhair ini lari. Oleh kemudian dalam Islam itu menjadi DPO. Sahabat kemudian ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, itu bagaimana kalau si Ka'ab itu saya bunuh aja. Dan Nabi Muhammad biasanya jangan gitu kan. Ini tumben, oh iya nggak apa-apa, tumben, iya nggak apa-apa, biarin. Karena memang kejahatan seorang Ka'ab bin Zuhair ini sudah luar biasa. Ka'ab bin Zuhair ini ketakutan begitu kemudian mendengar informasi bahwa dirinya menjadi buronan DPO. Maka dia berusaha untuk lari kemana-mana, tapi kemudian bumi seolah sempit baginya.
Maka akhirnya atas saran dari kakaknya Bujair, kemudian disarankan, udahlah kamu mau lari kemana sih, kamu ujung-ujungnya ketangkep juga, udah mendingan kamu datang kepada Nabi Muhammad, kamu masuk Islam, kamu akui semua salah yang selama ini kamu lakukan, beres urusan. Maka akhirnya Ka'ab bin Zuhair nurut. Dia datang ke Madinah, tapi kemudian wajahnya ditutupi pakai serban. Karena orang Arab itu kan serban itu kan, nah tutupin ke mukanya, itu sampai sekarang kan begitu. Begitu selesai sholat, dia mendatangi Nabi Muhammad, dan kemudian dia pinter, dia nggak ngomong saya Ka'ab bin Zuhair, enggak. Dia kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, seandainya ada orang yang datang kepadamu, dia mungkin selama ini berbuat salah kepadamu, tapi kemudian dia bertobat, kira-kira diterima nggak tobatnya? Kata Nabi, ya diterima. Kalau kemudian dia minta maaf kepada engkau, orang itu yang tadinya berbuat salah kepada, kira-kira dimaafkan nggak? Oh, dimaafkan. Kalau kan udah dapat kunci begitu kan? Setelah itu langsung baru dia buka kartu. Kalau begitu, saya adalah Ka'ab bin Zuhair yang selama ini memusuhi Anda. Ya Rasul mau ngomong apa? Udah tadi udah mengatakan dimaafkan. Ya lagian Rasul juga kan memang pemaaf. Dia sudah minta maaf, ya dimaafkan. Waktu itu ada seorang sahabat sebetulnya yang geram, kemudian pengen menghukum, tapi jangan, udah minta maaf ya sudah. Maka kemudian setelah dimaafkan itu, Zuhair melantunkan bait-bait syair yang isinya pujian kepada Nabi Muhammad, memuji-muji Nabi, panjang betul itu syairnya itu. Dan Nabi Muhammad nggak melarang itu. Padahal Nabi Muhammad itu kan nggak pernah kan memuji-muji dirinya sendiri, pernah nggak? Nggak pernah. Nabi Muhammad pernah nggak menyuruh, hei manusia, pujilah saya, pernah nggak? Nggak pernah kan? Artinya apa? Nabi Muhammad nggak pernah melakukan, Nabi Muhammad pun nggak pernah mengucapkan. Tapi ada orang lain yang memuji-muji Nabi Muhammad, Nabi Muhammad membiarkan. Berarti pembiaran ini disebut dengan takririyah, persetujuan Nabi. Maka ini pun kategori sunnah takririyah. Jadi bukan hanya sunnah itu yang pernah dilakukan Nabi atau diucapkan Nabi, enggak. Yang walaupun Nabi enggak melakukan tapi orang lain melakukan, asal Nabi kemudian tidak melarang, maka itu kategorinya sunnah takririyah. Maka sholawat pujian yang disenandungkan oleh Ka'ab bin Zuhair kepada Nabi Muhammad itu dikenal pertama kali dengan nama sholawat burdah. Karena begitu Ka'ab bin Zuhair itu menyenandungkan syair-syair itu, Nabi Muhammad memberikan sorban atau memberikan burdah. Burdah itu kayak sorban begitulah, diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair sebagai bukti beliau ridho kepada apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Zuhair. Jadi sunnah ini itu ya. Makanya jangan mudah, ini kan nggak pernah dilakukan Nabi, oh berarti bid'ah dong. Nggak begitu. Nggak semua apa yang tidak pernah dilakukan Nabi itu bid'ah, enggak. Nah ini makanya luas pengertian sunnah itu, luas pengertian sunnah luas. Termasuk menurut saya yang termasuk juga bagian sunnah Nabi ini adalah sunnah pemikiran Nabi dari aspek fikriyah. Ini yang jarang kemudian orang itu mengenal sunnah Nabi dari aspek pemikiran. Padahal ini justru yang esensial. Karena nggak semua apa yang dilakukan Nabi itu sunnah, itu loh. Ayo sekarang saya mau tanya, Nabi itu pernah mentalak istrinya. Hafsah pernah ditalak. Apa berani mengatakan itu sunnah? Hah? Enggak kan? Enggak semua apa yang pernah dilakukan Nabi itu sunnah, enggak. Bahkan mentalak istri Nabi pernah, itu bukan sunnah. Nabi dalam tidur, ya seperti bapak-bapak lah, seperti saya sendiri juga. Nabi itu tidurnya kadang sekali juga kadang mendengkur, ngorok. Kalau mau ini, oh berarti ngorok sunnah dong gitu. Gitu. Ya enggak begitu. Apa yang dilakukan Nabi, apa yang ini bukan berarti semuanya sunnah, enggak semuanya. Selama memiliki bobot syar'i baru sunnah. Kalau enggak memiliki bobot itu ya enggak gitu loh. Enak amat kemudian membela diri. Ini kan sunnah Nabi juga pernah ngorok ya. Dan ini sama istri nanti. Nah,
Jadi sunnah itu luas. Nah, termasuk aspek fikriyah ini yang kita harus paham. Nah, saya ambil contoh begini. Pada saat setelah pasca Nabi itu menaklukkan Taif yang sekian lama itu kan memusuhi Nabi itu. Taif itu dikepung oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kemudian mengerahkan semua senjata mutakhir yang belum pernah dimiliki oleh kekuatan lain pada waktu itu. Itu namanya manjanik. Manjanik itu semacam alat pelontar batu. Kalau kita sekarang mungkin meriam lah. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad itu dalam menaklukkan musuh itu melakukan semua apa yang terbaru, termutakhir. Senjata perang waktu itu kan tombak, panah, golok, kan begitu. Nabi Muhammad sudah melampaui zamannya waktu itu. Itu menciptakan yang namanya manjanik dan dababah itu. Ini berarti Nabi itu seorang yang sangat visioner, betul itu. Nah, di sini saya ingin menyampaikan begini. Nabi Muhammad juga itu kalau dalam hal masalah, kan sering beliau menyatakan kepada umat Islam agar apa? Berenang, berpacu, mengendari kuda, memanah. Ya kan? Kenapa? Karena keterampilan memanah, mengendarai kuda pada saat itu amat sangat dibutuhkan. Karena memanah berkuda itu merupakan tentara elit muslimin waktu itu. Kalau sekarang itu kuda itu seperti pasukan tank yang kemudian mendobrak, memporak-porandakan barisan atau sistem pertahanan musuh. Itu kan kuda dulu itu. Nah, sekarang ya apa jet tempur, apa tank lah begitu kan. Makanya disitulah relevansi kemudian Nabi Muhammad itu menyuruh umatnya untuk berlatih kuda, termasuk memanah, karena dulu kondisinya perang, substansinya di situ, makosid syariahnya di situ. Maka hari ini kemudian kalau kita kuda sunnah Nabi misalkan berpanah gitu, relevansinya di mana zaman sekarang gitu loh. Sunnah Nabi itu hari ini adalah bagaimana kita menciptakan pesawat, bagaimana menciptakan senjata yang luar biasa, bagaimana kita kemudian, ya senjata bukan hanya secara fisiknya, senjata bagaimana kemudian kita bisa mengajak orang musuh kemudian bisa beriman dan sebagainya. Itu di situ substansinya. Ya kalau masalah memanah berkuda itu kan zaman lampau, dulu zamannya seperti itu. Zaman kita ya berbeda lah, sudah modern kayak apa, masih pakai panah gitu loh. Itu kaitannya dengan masalah pertahanan, sistem pertahanan yang berkembang saat itu. Itu. Ya ini kita harus tahu aspek pemikiran di situ. Memahami apa yang kemudian sesungguhnya yang dimaksud Nabi Muhammad sesuai dengan maqasid syariah. Nah, disitulah pengertian sunnah itu yang harus kita luruskan. Kemudian apa itu bid'ah? Bid'ah itu sebagaimana wal bid'atu kama qala Syekh Az-Zarruq. Ini beliau hadratus Syekh ketika menjelaskan definisi bid'ah, beliau itu mengutip pernyataan Syekh Zarruq. Siapa itu Syekh Zarruq? Syekh Zarruq itu ulama besar madhab Maliki yang berasal dari kota Fes, Meknes di Maroko. Beliau seorang sufi besar bermadhab Maliki, karya ilmiahnya luar biasa. Salah satu kitabnya namanya Uddatil Murid, ini yang dikutip oleh Hadratus Syekh. Beliau menjelaskan wal bid'atu, adapun bid'ah syar'an secara syara sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zarruq. Zarruq itu dari kata arzak, azraq, artinya biru, karena Syekh Zarruq itu matanya biru, bermata biru. Iya, maksudnya bermata biru itu bukan ini karena beliau kan Afrika itu kan kayak orang Eropa kan matanya nggak kayak kita kan gitu. Itu bermata biru. Zarruq itu beliau terkenal matanya biru gitu. Kalau di Wiro Sableng itu datuk pamato hijau, datuk bermata hijau gitu. Ya, itu ada itu. Nah, ini beliau itu bermata biru. Ya, ya kayak orang Eropa kan rata-rata begitu. Nah, beliau mengatakan apa itu? Ihdatsu amrin fid dini. Yang disebut bid'ah itu adalah
melakukan perbuatan baru dalam hal agama, yushbihu ayyakuna minhu, seolah-olah perbuatan itu bagian dari agama atau berasal dari agama, padahal walaysa minhu, padahal ia aslinya bukan dari agama. Jadi perbuatan baru yang sebetulnya intinya tidak memiliki landasan, gitu aja, tapi dianggap bahwa ini berasal dari agama, itu bid'ah gitu. Itu berdasarkan hadis Nabi bahwa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan hal baru, perbuatan baru dalam urusan kami, itu urusan agama, laisa minhu, yang sesungguhnya perkara baru itu tidak memiliki pijakan yang kuat, tidak memiliki dasar dari agama, fa huwa raddun, maka ia tertolak. Oleh karenanya kemudian Syekh Hashim Asy'ari melanjutkan begini, oleh karenanya semua perkara itu tidak semuanya bid'ah. Yang baru itu nggak semuanya bid'ah. Yang dimasukkan atau dikategorikan bid'ah itu kalau rojiun li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laisa biqurbatin qurbatan. Perkara yang kalau aslinya bukan ibadah tapi dianggap ibadah gitu loh. Aslinya bukan ibadah tapi dianggap ibadah. Misal gini, ada orang semedi nggak keluar rumah, nggak sholat, nggak apa dan sebagainya, dianggap ini kan ibadah. Itu misal, ini berdasarkan anjuran agama memang beginilah ibadah, nggak perlu sholat, gantinya sholat ya begini, dan dia menganggap itu ada dasarnya dari agama, maka itulah bid'ah. Karena sesungguhnya yang dia lakukan itu tidak memiliki dasar dari ajaran agama, itulah bid'ah. Melakukan sesuatu yang dianggap ibadah yang tidak memiliki landasan dari dalil agama, maka bid'ah gitu. Maka parameternya kata beliau Syekh Asy'ari adalah i'tiqadi ma laisa biqurbatin qurbatan, sesuatu yang sesungguhnya bukan ibadah diyakini sebagai ibadah, itu yang disebut bid'ah. La mutlaqil ihdaats, enggak semuanya yang baru itu bid'ah, enggak gitu. Idh tanawalathu asy-syari'atu bi usuliha fayakunu raji'atun ilaiha, karena kadang kata beliau ada hal-hal yang secara dalil emang ya enggak disebut ada dalilnya, tapi sesungguhnya dia memiliki landasan yang kuat dari pokok-pokok syariat. Misal tahlil kan nggak ada ya hadisnya. Tahlil ada nggak hadisnya? Ayat Al-Qur'annya ada nggak tahlilan? Nabi menyuruh tahlilan ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kita lihat rinci komponen-komponen tahlil, orang tahlil itu baca apa? La ilaha illallah, ya kan? Baca ayat Quran, zikir. Sekarang kita timbang aja, zikir, baca la ilaha illallah itu memiliki dalil nggak dalam Al-Quran hadis? Oh banyak. Orang mendoakan orang yang sudah meninggal lebih dahulu, ada nggak dalil? Oh banyak. Makanya dalam Al-Quran itu malah mengajarkan doa Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, kan begitu. Jadi tahlilan itu secara bungkus ya memang kelihatannya tidak memiliki dalil, tapi kalau secara komponen dipretel itu semuanya memiliki dalil syar'i. Makanya itu nggak bisa disebut bid'ah, wong semuanya ada dalilnya gitu loh. Nah itu di situ yang nanti tadi sebagaimana disebutkan, kalau disebut bid'ah itu kalau itu tidak memiliki dasar. Nah itu dia. Di situ jelas Kiai Hasyim sudah menyebutkan la mutlaqil ihdaats, enggak semuanya yang baru itu bid'ah, enggak. Idz qad tanawalathu asy-syari'atu bi usuliha, kadang sebab ada perkara yang kelihatannya enggak memiliki dalil tapi sesungguhnya secara pokok ajaran dia memiliki pijakan yang jelas di situ. Dan kemudian beliau menjelaskan di sini wa mawazinuha, salah satu parameter bid'ah itu ada 3. Satu, intinya kalau kemudian dia tidak memiliki dalil. Kedua, kalau dia itu bertentangan dengan qaul ulama madhab. Yang ketiga, kalau dia itu tidak memiliki syawahid atau pernyataan-pernyataan dari para ulama ahli fikih, di mana ulama ahli fikih Sultanil Auliya itu Syekh
Izzuddin bin Abdul Salam itu membagi bid'ah malah menjadi 7 gitu. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah dan lain sebagainya malah. Intinya disebut bid'ah itu kalau satu nggak ada dalil, ya, dua bertentangan dengan kaidah-kaidah imam mazhab, ketiga tidak masuk dalam pembagian bid'ah yang sudah disebutkan oleh para ulama itu, maka itu baru bid'ah. Kalau kita kegiatan yang kita lakukan kayak yasinan kayak itu semuanya ada semuanya dalilnya, Pak. Bid'ah enggak bid'ah itu. Tahlil ada semuanya, yasin ada semuanya. Maulidan apa yang dibaca? Sirah Nabawiyah kok, kehidupan Nabi, baca Quran, semuanya ada semua. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibunya ada di dalam ya. Saya kira ini sebagai pemantik aja, sebagai pendahuluan. Takutnya kemalaman gak enak. Cuma untuk lebih menyemarakan, mungkin lebih enak. Silakan kalau ada mau tanya jawab dari para jamaah seperti itu. Ini sebagai mukhodimah saja. Mukhodimah, kalau mukhodimah itu nggak boleh lama-lama, Pak. Kalau lama-lama bukan mukhodimah namanya, gitu. Ya mungkin ini sebagai awalan saja, sebagai mukhodimah. Nanti insya Allah akan mungkin kalau berkenan mungkin akan disempurnakan, dilengkapi oleh para guru kita yang lain. Mungkin ada Ustadz Ade, Ustadz Ayib, Ustadz Fatul Mu'in dan para Ustadz yang lain. Mungkin dari itu dari saya cukup itu saja dulu. Silakan selanjutnya kalau ada sesi tanya jawab atau kalau mau ditutup ya monggo, semuanya saya kembalikan kepada pembawa acara. Ada yang mau bertanya, Pak? Kalau tidak ada, ikut dulu. Ada? Orang. Rana. Ya, Ustadz Ade. Gimana? Oh, saya. Tutup dulu. Ya, baik. Kalau tidak ada, maka ya saya tutup dulu. Ya, sebenarnya kan gini, Bu. Ya, pengennya kita itu dari Berinu itu ini ajang silaturahmi, ya, setiap malam Ahad pekan keempat silaturahmi. Juga ada silatul ilminya, sharingnya itu ada gitu. Bukan kita hanya ketemu fisik, makan-makan, ya itu iya, itu wajib lah ya. Wajib tanda kutip ya gitu. Tapi kemudian bagaimana supaya pemikiran kita ini bisa sharing, bisa terhubungkan dengan tanya jawab, dengan komunikasi begitu. Harapan kita sebetulnya begitu. Biar kita tahu bisa menyerap apa sih sebetulnya yang menjadi kendala, menjadi pemikiran dari para jamaah seperti apa, untuk kemudian bagaimana kita merumuskannya, kita menyatukannya, dan agar kita sejalan begitu. Tapi ya sudah, namanya orang nggak mau tanya masa dipaksa gitu. Dipaksa sesuatu, kalau dipaksa kan nggak enak. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti insya Allah akan dilengkapi oleh Pak Ustadz yang lain. Dari saya, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ini mohon maaf kalau kelamaan dan mungkin agak sedikit keluar dari tema. Mudah-mudahan ada pelajaran hikmah yang bisa kita petik dan bermanfaat bagi saya pribadi, ya secara umum buat para jamaah sekalian. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Kiai Komarif yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu doa penutup. Akan tetapi mungkin biar agak lebih berbobot, mungkin sebelum doa penutup yang akan disampaikan, mohon keikhlasannya dan kesediaannya Bapak Ustadz Ade Hidayat untuk doa penutup. Tapi tadi bilangnya epilog dulu gitu. Iya, ada epilog. Dilengkapi. Kesimpulan atau apalah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat para asatidz yang berada di tengah-tengah kita, insya Allah kita diliputi keberkahan dengan berkumpulnya para asatidz semua, juga para warga Blok A pada khususnya. Mohon maaf, saya kira untuk materi sungguh cukup lengkap yang disampaikan oleh guru kita, itu menjadi pemantik kita insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya semua bisa hadir lagi.
menambah penasaran lagi dan sebagainya. Nanti mungkin pertanyaannya disiapkan nanti sebelumnya Pak Ustaz. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan bisa lebih hidup lagi untuk pengajiannya, atau mungkin nanti sepertinya jamaah sekalian bisa melihat dari fenomena yang ada di sekitar kita masing-masing, terutama yang berhubungan dengan bid'ah-bid'ah ini Ustaz dan sebagainya. Dari saya pribadi mungkin juga masih belajar, apalagi terhadap Kiai Komari. Banyak sekali pelajaran yang saya sering dapatkan dari beliau, dari tulisan-tulisan beliau yang enak kalau dibacanya Pak Ustaz. Acara ini dengan doa, mari kita bacakan dulu suratul Fatihah. Ibarakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشرفنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غفرنا أنت الغفور الرحيم. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا من واسع السماوات والأرض نسألك بحرفها في لطفك أن توفينا بها في لطفك إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق ما يشاء وهو القوي العزيز. اللهم يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك يا متينا تكون لنا عونا ومعينا في جميع أقوال وأفعال وأحوال وفي جميع ما نحن فيه من بالخيرات أن تدفع عنا كل شر ونعمة ومحنة قد استفيناها عن غفلة وذنوب فإنك أنت الغفور الرحيم وقد قلت وأخلاق ويا كثير. اللهم بأكل من رتبت بجهد وإنك وجعلت رتبة بينه ويسألك كريمك إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا خير الرازقين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغفنا بذلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك اللطف بما جرت به الورد ورسل المجد طويل عمرنا وصحي جسدنا واقض حاجاتنا واغفر أموالنا وأولادنا وحبب نسي أجمعين وتبع بالأدى وتقول من بني آدم عليه السلام من كان حيا ويقول قال غفرين قال كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Adik yang telah menutup acara pada malam hari ini. Tapi jangan pulang dulu Pak ya. Silakan Bapak, acara terakhir yaitu ramah tamah. Kalau misalkan tadi masih nyimpan pertanyaan, boleh di session ini menyampaikan pertanyaan karena Pak Komandan Awal sudah menyediakan session kedua ya Komandan ya. Oke. Monggo. Ini Saya juga mau nanya tadi, Pak Sugi mau nanya. Tes satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ke Tuan Guru yang di sebelah sana.
Ini masalah tadi, kalau tadi kan resmi, kalau sekarang sudah ditutup, jadi saya berani. Nama Yadi dari Blok E, RT 5. Saya di Masjid Miftahul Huda, insya Allah. Pertanyaan saya begini Ustaz, Tuan Guru. Untuk menuduh orang bid'ah itu kan apa ya, menurut pandangan saya itu akan kembali kepada dirinya, betul, kira-kira menurut saya seperti itu. Misalkan di masjid saya itu, mohon maaf ini bukan ya, banyak kalangan yang berbeda dengan kita di sini. Kita suka apa namanya, suka tawasul, suka yasinan. Kalau di saya banyak sekali memang kurang, mereka tidak apa ya, tidak suka dengan seperti yang kita lakukan saat ini. Dan itu kental sekali, misalkan oh ini bid'ah, bahkan dalam sebuah khutbah Jumat pun yang saya saring itu selalu ada penyampaian yang perbedaan pendapat di sana, padahal itu sebenarnya kan membelah itu kan kembali kepada dirinya lagi. Nah, menuduh bid'ah itu, jadi saya akhirnya gini, saya membiarkan saja karena itu kan kembali kepada dirinya. Pertanyaan saya, bagaimanakah sikap saya seandainya saya dituduh bid'ah, tetapi saya membiarkan mereka menuduh seperti itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Jazakallahu khairan katsiran. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dituduh bid'ah terus-terusan. Silakan yang lain, barangkali masih ada biar sekalian. Nanti insya Allah ini banyak para pakar, ada Kiai Muhin, Ustaz Nurul, nanti Ustaz Suryono, dan yang lain nanti akan menjawab. Ini mungkin bagian jawab kalau nanya. Yang lain barangkali masih ada, silakan, nggak apa-apa. Ini kan sudah bebas, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Kiai Muhin jawab lah. Siapa yang punya materi kiai? Maksudnya bagi-bagi gitu loh. Jadi begini, ya intinya bagaimana sikap kita ketika kita dituduh bid'ah, kan begitu. Kalau menurut saya begini, ketika kita dituduh bid'ah, itu artinya kita dituduh, diserang. Maka yang paling baik yang kita lakukan adalah membela diri. Membela diri. Ya namanya kita diserang kan membela diri kan. Masa kita mau diam gitu. Hanya saja kalau memang kita pembelaan kita itu harus secara elegan. Nah itu. Ya memang tidak harus kita menyerang balik, kita membela diri. Artinya bahwa Anda menuduh saya bid'ah begini. Tapi perlu Anda ketahui bahwa yang saya lakukan ini bukan bid'ah karena memiliki dasar begini. Jadi disampaikan dalil argumentasinya yang secara ilmiah. Maka ini sudah biasa. Bagaimana Kiai Masari dan orang-orang pada zaman dulu itu dituduh sebagai orang para pelaku bid'ah. Itu beliau menanggapinya, menjawabnya dengan ilmu, dengan jawaban yang bersifat ilmiah. Makanya beliau kemudian ngarang kitab. Nah, kita sebagai muslimin yang paling ideal, yang paling elegan dalam mengcounter semua tuduhan itu ya kita jawab sesuai dengan ilmu. Bahwa bid'ah itu yang Anda tuduhkan tidak berdasar. Kenapa? Kami tahlilan, dasarnya jelas kok. Tahlilan itu baca la ilaha illallah, itu perintah kok. Kita zikir, jelas kok, ayat-ayatnya banyak kok. Wa dzakirina wa dzakirul a'adallahu dan sebagainya banyak kok. Nah, maka intinya adalah kalau menurut saya jawab kalau kita memang mampu ya secara ilmiah. Kalau nggak mampu gimana? Nanya sama yang lebih mampu gitu. Jangan dilawan, dia memerangi kita secara pemikiran ya hadapi dengan pemikiran begitu. Jangan kemudian ini fisik ya. Artinya kita seimbang aja, pemikirannya hadapi dengan pemikiran, ide dihadapi ide, gagasan dengan gagasan begitu. Kalau sudah diserang lewat fisik lah baru kita pembelanya juga lewat fisik kan begitu. Kalau masih dalam tataran wacana, masih tataran
apa namanya, pemikiran, ya huzul fikri namanya kan, peran pemikiran kita hadapi secara elegan, bahwa kita pun sebetulnya tidak kalah dalil, begitulah. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami dan puas ya. Insya Allah. Terima kasih atas penjelasannya. Karenanya saran saya agar bagaimana bisa nanti mengkantor menjawab mereka, ya mari istiqomah ikut kajian beliau ini. Maksudnya kita mengkaji kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karena ini berkelanjutan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam silaturahim dari Blok B saya, Pak Kiai, semua tadi sungguh banyak yang disampaikan oleh guru kita, demi menjadikan salah satu pembendaharaan ilmu kita yang menjadi kita lebih luas lagi dalam berpikir dan lebih kuat lagi dalam memahami dan meyakini akan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang mengikuti udah 40 ke atas. Namun saran Pak Kiai punten, untuk menghadapi tadi Ghazwul Fikri itu, fenomena di kita itu kan amaliyah tidak jauh, yasinan, tahlilan, marhabaan, dan juga yang lainnya. Nah, bagaimana kita-kita yang awam seperti ini tentunya perlu memiliki pemendaharaan ilmu yang untuk mengkanter daripada orang-orang yang menyerang seperti tadi. Nah, alangkah indahnya bagaimana dalil-dalil tersebut tercantum bagi kita yang awam, lalu disampaikan secara umum bahwa dalil yasinan, dalil tahlilan, dalil tawasulan, dan dalil-dalil yang lainnya, sehingga kita dalam beramal ataupun dalam berdalil nanti seawam pun bisa menyampaikan secara mudah seperti itu. Itu mungkin Pak Yai. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Ustaz Taib. Itu sangat bagus sekali, bahwa untuk kita warga Nahdien memang harus punya semacam buku panduan ya, dan itu sebetulnya sudah banyak kok, dari kitab-kitab yang berbahasa Arab maupun bahasa Indonesia sudah banyak. Kalau dalam bahasa Arab itu misalkan karya Said Al-Maliki itu Mafahim Yajib Antus Soha itu sudah lengkap. Dan kalau dalam bahasa Indonesia itu dulu Habib, misalkan dari Aswaja, dari NU juga banyak kok, semua dalil sudah banyak. Kemudian yang apa itu, mana dalilnya itu Habib Mungfir ya. Nah itu mana dalilnya di 1, 2 itu juga banyak itu. Itu sebetulnya buku-buku itu sudah banyak, sudah lengkap. Di NU sendiri itu sudah banyak. Misalkan karya ulama NU yang sekarang itu Kiai Muhyiddin Abdus Somad itu ngarang buku namanya apa namanya? Saya lupa namanya. Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau tidak salah. Bahkan yang terakhir itu kan aja ada Kiai Marzuki Mustamar dengan kitab juga sama, Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada itu. Nah mungkin tinggal nanti bagaimana diagendakan, apa dikaji apa bagaimana, karena memang dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah ini hanya mencakup pokok-pokok yang masih umum, masih global, tidak detail, intinya begitu. Ya berarti butuh kajian. Ya mungkin itu DKM setempat yang perlu mengadakan kajian itu kalau menurut saya, karena nggak bisa semuanya di cover oleh BRINU. Jadi kerjasama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kira cukup ya.